Bayangkan saat kakimu yang dulu kuat menopang langkah, kini gemetar hanya untuk berdiri. Setiap malam, rasa kesemutan menusuk seperti jarum, dan setiap langkah terasa seperti menyeret beban bertonton. Dulumu berlari, kini untuk sekadar bangun dari kursi pun terasa menyakitkan. Waktu berjalan, tubuh melemah, dan harapan perlahan memudar. Tapi tunggu dulu, jangan menyerah. Allah tidak menurunkan masalah tanpa menghadirkan jalan keluar. Ada cara sederhana, alami, dan luar biasa yang bisa bantu kakimu kembali kuat, bebas kesemutan, dan penuh energi, tanpa obat mahal atau terapi menyiksa. Dan inilah jawabannya. Yang sudah subscribe dan like saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah, dan disembuhkan dari segala penyakit. Sekarang mari kita mulai, dari buah pertama yang bisa mengubah hidupmu selamanya. 1. Alpukat, lemak baik dan magnesium untuk saraf kuat. Di balik dagingnya yang lembut dan rasanya yang gurih, alpukat ternyata menyimpan kekuatan tersembunyi yang luar biasa bagi tubuh lansia. Terutama bagi mereka yang mulai sering merasa kakinya lemas, kesemutan, atau bahkan seperti tidak punya tenaga saat berjalan. Alpukat bukan sekadar buah lezat, tapi juga paket lengkap nutrisi yang sangat bermanfaat bagi sistem saraf dan otot. Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal, yaitu jenis lemak baik yang dikenal mampu melancarkan aliran darah dalam tubuh. Saat aliran darah menuju kaki menjadi lebih lancar, otomatis pasokan oksigen dan nutrisi ke otot dan saraf juga meningkat. Ini sangat penting, karena salah satu penyebab utama kaki terasa kesemutan dan lemah adalah sirkulasi darah yang buruk. Dengan rutin mengonsumsi alpukat, kamu membantu pembuluh darah bekerja lebih optimal, sehingga kaki tidak mudah pegal atau terasa kaku. Selain itu, alpukat juga kaya akan magnesium. Magnesium adalah mineral penting yang berperan dalam menjaga kesehatan sistem saraf. Ketika kadar magnesium dalam tubuh rendah, sinyal saraf bisa terganggu. Itulah sebabnya banyak lansia yang sering merasa kram malam, kesemutan tanpa sebab, atau sensasi geli yang tidak nyaman di bagian betis dan telapak kaki. Magnesium dalam alpukat membantu mengendurkan otot dan menenangkan saraf, membuat tidur lebih nyenyak dan tubuh terasa segar saat bangun pagi. Tak hanya itu, alpukat juga mengandung kalium, vitamin E, dan folat yang bekerja sama menjaga keseimbangan cairan, mencegah peradangan ringan di persendian, serta membantu proses regenerasi sel tubuh yang rusak. Kombinasi inilah yang menjadikan alpukat sangat direkomendasikan bagi siapapun yang ingin tetap aktif dan bugar di usia senja. Cara mengonsumsinya pun mudah. Setengah buah alpukat bisa disantap bersama roti gandum, dicampurkan ke dalam smoothies, atau langsung dimakan polos tanpa tambahan apapun. Jika dikonsumsi secara rutin, misalnya 3 hingga 5 kali seminggu, dalam waktu beberapa minggu kamu akan mulai merasakan perbedaannya. Langkah kaki terasa lebih ringan, keseimbangan tubuh membaik, dan sensasi nyeri atau kesemutan perlahan memudar. Jangan tunggu sampai otot mulai melemah dan kaki kehilangan daya topangnya. Mulailah menambahkan alpukat dalam pola makan harian sejak sekarang. Dengan izin Allah, tubuhmu akan berterima kasih nantinya. 2. Pisang sumber kalium dan energi untuk kaki yang stabil. Pisang bukan sekadar camilan murah meriah yang mudah ditemukan di pasar atau warung. Bagi lansia, pisang adalah buah emas yang menyimpan manfaat luar biasa untuk kesehatan kaki, terutama dalam hal mengurangi rasa kesemutan, menjaga kekuatan otot, dan membantu keseimbangan tubuh. 1 buah pisang sehari bisa menjadi perisai alami dari berbagai keluhan kaki yang umum dialami setelah usia 60 tahun. Salah satu kandungan utama pisang yang paling penting bagi lansia adalah kalium. Kalium berperan besar dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Ketika kadar kalium mencukupi, kontraksi otot jadi lebih stabil, saraf bekerja lebih lancar, dan tekanan darah juga lebih terkendali. Ini sangat penting, karena tekanan darah tinggi bisa menyebabkan sirkulasi darah ke kaki terganggu, yang berujung pada sensasi mati rasa atau kesemutan. Bukan hanya itu, pisang juga mengandung vitamin B6 yang mendukung sistem saraf pusat dan membantu produksi hemoglobin, yaitu zat dalam darah yang membawa oksigen. Kurangnya oksigen ke ujung-ujung kaki dapat menimbulkan rasa dingin, nyeri, hingga kaki terasa seperti ditusuk-tusuk. Dengan mengonsumsi pisang secara rutin, aliran darah tetap lancar dan saraf-saraf di area kaki mendapatkan dukungan optimal. Bagi lansia yang sering merasa lemas setelah bangun tidur, pisang juga sangat membantu.
Kandungan karbohidrat kompleks dan gula alami seperti fruktosa dan glukosa dalam pisang memberikan energi instan yang bisa langsung digunakan oleh tubuh. Energi ini sangat berguna untuk memulai hari dengan tubuh yang ringan dan kaki yang tidak lagi goyah. Pisang pun sangat praktis. Tak perlu diolah, cukup dikupas dan dimakan begitu saja. Bisa juga dicampur ke dalam oatmeal, dijadikan smoothies, atau dijadikan topping roti gandum untuk sarapan pagi. Bahkan dalam keadaan perut kosong pun, pisang aman dikonsumsi dan tidak menyebabkan perut kembung. Mengonsumsi 1 hingga 2 pisang setiap hari, terutama di pagi atau siang hari, mampu menjaga kekuatan otot kaki dan mengurangi risiko kram malam hari. Jangan remehkan buah sederhana ini. Banyak orang tua yang merasa langkah kakinya lebih stabil dan tubuh tidak mudah lelah setelah rutin makan pisang setiap hari. Inilah alasan mengapa pisang disebut sebagai penguat alami untuk kaki lansia. Tanpa perlu suplemen mahal atau obat kimia, Allah telah menyediakan kekuatan luar biasa lewat buah kuning ini. Tinggal bagaimana kita mau memanfaatkannya atau tidak. 3. Pepaya, pelancar pencernaan dan peredam radang sendi. Pepaya sering dianggap buah biasa, padahal khasiatnya luar biasa bagi tubuh, khususnya bagi lansia yang mulai mengeluhkan kekakuan sendi, nyeri lutut, dan kaki yang sulit digerakkan. Di balik warnanya yang oranye cerah dan rasa manisnya yang lembut, pepaya menyimpan berbagai zat antioksidan, vitamin, dan enzim yang mampu menenangkan tubuh dari dalam. Salah satu kekuatan utama pepaya adalah kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi. Vitamin C bukan hanya berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi juga sangat penting dalam pembentukan kolagen. Kolagen adalah protein struktural yang membuat jaringan ikat, tendon, dan ligamen tetap kuat dan lentur. Ketika produksi kolagen menurun seiring usia, sendi mulai terasa kaku, lutut sering nyeri, dan otot kehilangan elastisitasnya. Maka dengan rutin mengonsumsi pepaya, tubuh mendapat dukungan alami untuk membentuk kolagen kembali secara bertahap. Selain vitamin C, pepaya juga mengandung enzim papain. Enzim ini bersifat antiinflamasi atau anti peradangan, yang sangat penting bagi lansia yang sering mengalami pembengkakan ringan di pergelangan kaki, betis, atau lutut. Rasa nyeri saat berjalan atau saat bangun tidur bisa saja dipicu oleh radang ringan yang tidak disadari. Nah, papain dalam pepaya bisa membantu meredam proses peradangan tersebut secara alami dan aman. Tak hanya itu, pepaya juga membantu memperlancar sistem pencernaan. Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa gangguan pencernaan seperti sembelit atau perut kembung bisa memengaruhi kenyamanan seluruh tubuh, termasuk bagian kaki. Ketika pencernaan tidak lancar, tubuh akan terasa berat dan lemas, langkah pun menjadi lebih lamban. Dengan kandungan serat yang tinggi, pepaya membersihkan saluran pencernaan dan mengurangi racun-racun yang mengganggu fungsi organ. Konsumsi pepaya sebaiknya dilakukan pada pagi hari, sebagai sarapan ringan atau sebelum makan utama. 1 mangkuk kecil pepaya segar sudah cukup untuk memberikan efek positif jika dikonsumsi rutin. Rasanya yang manis alami membuatnya cocok untuk dikonsumsi langsung tanpa tambahan gula atau pemanis lain. Bagi lansia yang ingin tetap bisa berjalan ringan tanpa rasa sakit, pepaya adalah pilihan buah yang sangat bersahabat. Tidak hanya menyegarkan, tapi juga memberikan perawatan menyeluruh dari dalam tubuh. Dengan izin Allah, kakimu bisa kembali kuat melangkah seperti dulu. 4. Jeruk, sumber vitamin C tinggi untuk kolagen dan aliran darah kaki. Jeruk adalah salah satu buah yang paling dikenal luas. Rasanya segar, warnanya cerah, dan hampir selalu ada di meja makan keluarga Indonesia. Tapi di balik kesederhanaannya, jeruk menyimpan kekuatan luar biasa bagi lansia, terutama untuk menjaga kekuatan kaki dan mencegah kesemutan yang sering datang tiba-tiba di malam hari. Salah satu manfaat terbesar jeruk adalah kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Vitamin C ini menjadi kunci utama dalam pembentukan kolagen, yaitu protein penting yang membentuk struktur otot, ligamen, dan pembuluh darah. Tanpa cukup kolagen, jaringan otot mulai melemah, sendi terasa longgar, dan kaki menjadi tidak stabil saat melangkah. Inilah yang menyebabkan banyak lansia cepat lelah hanya karena berjalan beberapa meter. Tak hanya itu, vitamin C dalam jeruk juga membantu memperkuat pembuluh darah. Pembuluh darah yang kuat dan elastis mampu mengalirkan oksigen serta nutrisi penting ke ujung-ujung tubuh, termasuk kaki dan jari-jari kaki. Ketika aliran darah lancar, kaki terasa lebih hangat, tidak kesemutan, dan tidak mudah kram.
Jeruk juga mengandung antioksidan flavonoid yang mampu melawan radikal bebas penyebab kerusakan jaringan tubuh. Radikal bebas seringkali mempercepat proses penuaan pada sendi dan otot, membuat tubuh terasa cepat kaku dan nyeri di bagian lutut atau betis. Dengan rutin mengonsumsi jeruk, tubuh mendapatkan perlindungan dari dalam yang bekerja secara bertahap memperbaiki jaringan rusak. Satu buah jeruk per hari bisa memberikan asupan vitamin C yang cukup untuk kebutuhan harian tubuh. Bisa dikonsumsi langsung, dibuat jus tanpa gula, atau dijadikan campuran dalam salad. Yang penting, pilih jeruk segar yang manis alami, bukan minuman rasa jeruk yang penuh pemanis buatan. Bagi sebagian lansia yang sering merasa kakinya kebas, seperti tidak ada rasa atau terasa dingin saat tidur, jeruk bisa menjadi awal perubahan. Dengan konsumsi yang rutin dan konsisten, tubuh mulai membangun kembali jaringan ikat dan pembuluh darah yang sehat. Hasilnya, kaki terasa lebih ringan, nyaman digunakan berjalan, dan tidak mudah pegal. Buah sederhana ini telah dijadikan anjuran sejak lama, tapi baru terasa manfaatnya ketika dikonsumsi secara sungguh-sungguh dan rutin. Allah telah menciptakan jeruk dengan segala manfaatnya untuk kita, tinggal bagaimana kita mau mengambilnya atau tidak. 5. Delima, pelancar darah dan penjaga elastisitas otot kaki. Buah delima memang tidak sepopuler apel atau pisang, namun manfaatnya luar biasa, terutama bagi para lansia yang sering mengeluhkan kaki terasa berat, nyeri otot, atau kesemutan yang datang tiba-tiba. Di dalam butirannya yang merah menyala, tersimpan kandungan antioksidan dan zat aktif yang bekerja langsung memperkuat pembuluh darah dan memperbaiki fungsi otot. Salah satu keunggulan utama buah delima adalah kandungan polifenol dan nitrik oksida alaminya. Dua zat ini bekerja memperlebar pembuluh darah dan meningkatkan fleksibilitas dinding arteri. Akibatnya, aliran darah menjadi jauh lebih lancar, bahkan ke bagian tubuh yang paling ujung seperti jari-jari kaki. Ini sangat penting karena banyak kasus kesemutan atau mati rasa di kaki terjadi akibat sirkulasi yang tersumbat atau lambat. Tak hanya itu, delima juga mengandung vitamin K dan kalium yang mendukung kontraksi otot dan kestabilan saraf. Vitamin K berperan menjaga kesehatan tulang dan sendi, sementara kalium membantu mencegah otot cepat lelah. Kombinasi keduanya membuat delima sangat cocok dikonsumsi oleh lansia yang ingin tetap aktif dan tidak mudah goyah saat berdiri atau berjalan. Manfaat delima juga menyentuh sisi lain yang sering luput diperhatikan, yaitu antiinflamasi alami. Kandungan flavonoidnya membantu mengurangi peradangan ringan di area persendian, seperti lutut, mata kaki, dan pinggul. Ketika radang berkurang, tubuh terasa lebih ringan, langkah lebih leluasa, dan tidur pun menjadi lebih nyenyak karena tidak terganggu rasa nyeri. Untuk lansia, cara konsumsi terbaik adalah memakan langsung bijinya atau dijadikan jus tanpa tambahan gula. Setengah hingga satu buah delima per hari sudah cukup untuk memberikan efek positif jika dilakukan secara konsisten selama beberapa minggu. Rasanya yang segar sedikit asam bisa menjadi variasi menarik dari buah-buahan harian. Banyak orang yang mengabaikan buah ini karena bentuk dan cara makannya yang sedikit rumit. Padahal, manfaatnya sangat dalam bagi tubuh yang sudah mulai menua. Lansia yang rutin mengonsumsi delima sering merasa tubuhnya lebih ringan dan tidak mudah tersandung atau kehilangan keseimbangan. Bahkan beberapa di antaranya merasakan kesemutan yang dulu sering muncul kini mulai menghilang. Buah yang tampak sederhana namun membawa rahmat luar biasa. Delima adalah bukti nyata bahwa Allah menciptakan penyembuh alami dalam bentuk yang tak terduga. Maka, jangan tunggu kakimu semakin sulit digerakkan. Mulailah menambahkan delima ke dalam menu harian, selagi masih bisa melangkah dengan bebas. 6. Kiwi, buah kecil kaya kolagen dan pereda nyeri otot. Meski ukurannya kecil dan tampak biasa saja, kiwi adalah salah satu buah paling bergizi yang bisa memberikan manfaat luar biasa, terutama bagi lansia yang mengalami keluhan kaki pegal, nyeri otot, atau kesemutan yang datang dan pergi tanpa sebab. Dalam setiap potongannya yang hijau cerah, tersimpan vitamin, mineral, dan enzim alami yang bisa memperbaiki kesehatan tubuh dari dalam secara perlahan namun pasti. Salah satu kandungan utama dalam buah kiwi adalah vitamin C yang sangat tinggi, bahkan melebihi jeruk. Vitamin C adalah bahan utama dalam produksi kolagen, protein yang bertugas menjaga kekuatan otot, elastisitas sendi, dan kekokohan jaringan tubuh. Bagi lansia yang mulai merasakan tubuhnya tak sekuat dulu, ini adalah sinyal bahwa kolagen mulai menipis. Dan kiwi hadir sebagai solusi alami yang bisa membantu mengembalikannya.
Tak hanya vitamin C, kiwi juga mengandung vitamin E, vitamin K, serta antioksidan lutein dan zeaxanthin. Semua ini berperan sebagai pelindung sel-sel tubuh dari kerusakan akibat penuaan. Proses penuaan seringkali menyebabkan peradangan halus di dalam tubuh, terutama di bagian yang paling aktif bergerak seperti lutut, mata kaki, dan betis. Antioksidan dalam kiwi mampu meredam peradangan tersebut, menjadikan otot lebih rileks dan kaki terasa lebih nyaman digunakan untuk beraktivitas. Salah satu manfaat tersembunyi dari kiwi adalah kemampuannya untuk memperlancar sirkulasi darah mikro. Artinya, pembuluh darah kecil di ujung-ujung kaki, jari, dan telapak bisa bekerja lebih optimal. Ini penting karena kesemutan, rasa geli, dan kaki dingin biasanya disebabkan oleh buruknya aliran darah ke area-area kecil tersebut. Kiwi membantu membuka jalur darah hingga ke titik-titik paling ujung, membuat kaki terasa lebih hidup dan bertenaga. Kiwi juga rendah gula dan kaya serat, sangat aman dikonsumsi lansia setiap hari tanpa khawatir kadar gula naik. Cukup satu buah kiwi dikonsumsi setiap pagi atau malam hari, bisa secara langsung atau dicampur dalam yogurt dan oatmeal. Jika dikonsumsi secara rutin selama beberapa minggu, hasilnya akan terasa. Kaki tidak lagi cepat lelah, langkah menjadi lebih stabil, dan sensasi nyeri pun perlahan memudar. Meski bentuknya kecil dan sering diabaikan, kiwi menyimpan kekuatan besar yang mungkin belum banyak diketahui. Buah ini adalah salah satu sahabat terbaik bagi kaki lansia yang sudah mulai kehilangan kekuatannya. Dengan izin Allah, lewat sebutir kiwi per hari, tubuhmu bisa kembali bergerak ringan dan nyaman seperti sedia kala. 7. Stroberi, antioksidan tinggi untuk regenerasi otot dan saraf kaki. Stroberi dikenal dengan bentuknya yang cantik dan rasanya yang manis segar, namun siapa sangka buah mungil ini menyimpan manfaat besar bagi para lansia yang ingin mengembalikan kekuatan kaki dan mengurangi gangguan seperti kesemutan, kaku, hingga nyeri ringan di betis dan lutut. Kandungan stroberi bukan hanya untuk mempercantik tampilan makanan, tapi juga sangat kaya akan nutrisi penting yang langsung menyentuh akar masalah kesehatan saraf dan otot. Salah satu kandungan paling menonjol dalam stroberi adalah antioksidan flavonoid dan vitamin C dalam kadar yang tinggi. Flavonoid bekerja sebagai pelindung sel tubuh dari stres oksidatif, yaitu kondisi di mana sel-sel tubuh mulai rusak akibat radikal bebas. Bagi lansia, stres oksidatif ini sering menjadi penyebab utama melemahnya otot kaki, munculnya rasa nyeri saat berjalan, dan saraf-saraf yang mulai tidak sensitif atau bahkan terlalu sensitif hingga menyebabkan kesemutan berlebihan. Vitamin C yang tinggi juga membantu produksi kolagen dalam tubuh. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kolagen berperan besar dalam menjaga kekuatan jaringan otot dan sendi. Stroberi, meski kecil, bisa memberikan lebih dari 100% kebutuhan harian vitamin C hanya dengan satu cangkir kecil. Ini menjadikannya salah satu buah terbaik untuk mendukung regenerasi otot dan menyehatkan struktur tubuh bagian bawah. Yang menarik, stroberi juga mengandung mangan dan asam folat, dua nutrisi penting yang jarang diperhatikan namun sangat berpengaruh terhadap kekuatan otot dan kestabilan saraf. Mangan berfungsi dalam pembentukan enzim antioksidan tubuh, sementara asam folat berperan dalam memperbaiki jaringan saraf yang mulai melemah. Jika dikombinasikan, dua zat ini membantu tubuh lansia pulih secara perlahan namun menyeluruh. Stroberi bisa dinikmati dalam banyak bentuk. Bisa dimakan langsung, dijadikan campuran smoothies tanpa gula, ditaburkan di atas yogurt, atau dicampur dengan oat saat sarapan. Rasa manis alaminya membuatnya tidak memerlukan tambahan pemanis buatan, yang justru bisa mengganggu keseimbangan gula darah. Buah ini sangat cocok dikonsumsi setiap hari atau minimal 3 kali seminggu secara rutin. Lansia yang rutin mengonsumsi stroberi akan mulai merasakan bahwa tubuhnya tidak cepat lelah, kaki terasa lebih ringan untuk digerakkan, dan kualitas tidur pun meningkat karena nyeri otot mulai berkurang. Bahkan beberapa orang merasakan bahwa kesemutan yang dulu datang hampir tiap malam, kini perlahan-lahan menghilang. Stroberi bukan hanya cantik di luar, tapi juga kaya manfaat di dalam. Lewat buah kecil ini, Allah memberikan solusi alami yang penuh rahmat untuk memperkuat tubuh kita, terutama kaki yang menjadi penopang utama di masa tua. Jangan tunggu kondisi makin memburuk. Jadikan stroberi sebagai bagian dari gaya hidup sehatmu mulai hari ini. 8. Anggur, penyuplai energi saraf dan pelindung sendi lansia. Anggur, dengan bentuknya yang kecil dan rasanya yang manis menyegarkan, seringkali dianggap hanya sebagai camilan mewah. Padahal,
Di balik setiap butir anggur yang mu makan, tersembunyi zat kuat yang mampu memperbaiki fungsi saraf dan melindungi sendi dari kerusakan akibat usia. Bagi lansia yang mengalami kaki lemas, cepat kesemutan, hingga nyeri saat melangkah, anggur bisa menjadi buah penyelamat yang tidak disangka. Kandungan utama yang membuat anggur begitu istimewa adalah resveratrol, yaitu senyawa antioksidan alami yang terbukti mampu melawan peradangan dalam tubuh, terutama pada otot dan sendi. Resveratrol bekerja dengan cara menenangkan respons sistem imun yang berlebihan, yang seringkali menyebabkan sendi bengkak atau otot terasa nyeri padahal tidak mengalami cedera. Efek antiinflamasi inilah yang membantu lansia merasa lebih nyaman saat berjalan, berdiri, bahkan saat bangun dari posisi duduk. Selain itu, anggur juga kaya akan vitamin B1, B2, dan B6, yang semuanya berperan langsung dalam fungsi sistem saraf. Ketika saraf mendapat cukup asupan vitamin B, maka sinyal dari otak ke otot kaki akan mengalir lebih lancar. Ini membantu mencegah sensasi geli yang tidak nyaman, mati rasa di telapak kaki, atau bahkan kram tiba-tiba yang sering mengganggu di malam hari. Anggur juga mengandung glukosa alami yang cepat diserap tubuh untuk menjadi sumber energi ringan, tanpa membuat gula darah melonjak drastis seperti pemanis buatan. Anggur merah atau hitam sangat direkomendasikan karena memiliki kadar antioksidan yang lebih tinggi dibanding anggur hijau. Buah ini bisa dikonsumsi langsung dalam bentuk segar, dicampur ke dalam salad, atau dijadikan jus tanpa tambahan gula. 1 genggam kecil anggur per hari sudah cukup untuk memberikan manfaat besar bagi tubuh lansia jika dikonsumsi rutin selama beberapa minggu. Banyak lansia yang setelah rutin mengonsumsi anggur mulai merasakan perbedaan signifikan. Kaki yang dulunya terasa berat, kini jadi ringan. Kesemutan yang dulu hampir tiap malam datang, mulai berkurang. Bahkan beberapa di antara mereka bisa kembali melakukan aktivitas ringan seperti jalan pagi atau naik tangga dengan rasa percaya diri. Buah ini kecil, lembut, dan mudah dikonsumsi, namun efeknya bisa menjangkau hingga ke bagian terdalam tubuh. Anggur seakan menjadi hadiah kecil dari Allah untuk meringankan langkah para lansia yang telah banyak melalui perjalanan hidup. Dengan mengonsumsi anggur secara rutin dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehat, insya Allah kakimu akan terasa jauh lebih kuat, ringan, dan bebas dari rasa tak nyaman yang sering mengganggu. 9. Nanas, penguat ligamen dan penghilang nyeri sendi secara alami. Nanas sering dianggap sekadar buah pencuci mulut karena rasanya yang asam manis dan menyegarkan. Namun siapa sangka, buah tropis ini mengandung zat kuat yang bisa memberikan bantuan besar bagi lansia yang mulai kesulitan berdiri lama, berjalan jauh, atau bahkan menaiki tangga. Terutama bagi yang sering mengeluhkan nyeri di persendian kaki, pinggul, dan area lutut. Rahasia terbesar nanas terletak pada kandungan bromelain, enzim alami yang memiliki sifat antiinflamasi dan analgesik atau pereda nyeri. Bromelain bekerja dengan cara memecah protein-protein penyebab peradangan di jaringan tubuh. Ketika dikonsumsi secara teratur, nanas bisa membantu meredakan pembengkakan halus di persendian, mengurangi rasa ngilu, serta mempercepat pemulihan jaringan otot dan ligamen yang mulai melemah. Selain itu, nanas juga kaya akan vitamin C, mangan, dan serat alami. Vitamin C membantu produksi kolagen untuk memperkuat struktur otot dan tulang rawan, sementara mangan berperan dalam menjaga elastisitas jaringan ikat. Seratnya membantu melancarkan pencernaan, yang secara tidak langsung mendukung sistem metabolisme tubuh agar lebih efisien dalam memperbaiki jaringan yang rusak. Rasa segar dan tajam dari nanas juga memberi efek menstimulasi peredaran darah. Ketika aliran darah menjadi lancar, oksigen dan nutrisi akan menjangkau kaki dengan lebih optimal. Ini akan membuat kaki terasa lebih hangat, lebih responsif, dan tidak mudah mati rasa. Sangat cocok untuk lansia yang sering merasa telapak kakinya dingin atau kesemutan saat duduk terlalu lama. Namun, penting untuk memilih nanas matang yang manis alami agar tidak mengiritasi lambung. Nanas bisa dimakan langsung, dijadikan jus murni tanpa gula, atau dicampur ke dalam potongan buah lainnya. Konsumsi 2-3 potong nanas per hari sudah cukup untuk merasakan manfaatnya. Banyak lansia yang setelah rutin makan nanas, merasa lebih lincah saat berjalan, tidak lagi mengeluh sakit di pergelangan kaki, dan mulai bisa beraktivitas ringan dengan lebih percaya diri. Bahkan beberapa di antaranya menyebut nanas sebagai buah yang bikin kaki terasa muda lagi. Allah telah memberikan nanas dengan kandungan yang tidak main-main.
Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya untuk menjaga anugerah kaki yang masih bisa berjalan, berdiri, dan menopang tubuh dengan setia. Tambahkan nanas dalam menu harian, dan rasakan perbedaannya dari hari ke hari. 10. Blueberry, perisai saraf halus dan penjaga keseimbangan tubuh. Blueberry, meski jarang ditemukan di pasar tradisional dan lebih umum tersedia di swalayan besar, adalah buah kecil yang menyimpan manfaat besar, terutama bagi lansia yang mulai mengalami gangguan keseimbangan, kaki sering kesemutan, atau tubuh terasa lemas tanpa sebab yang jelas. Di dalam warna birunya yang pekat, tersembunyi zat-zat kuat yang bisa memperbaiki fungsi sistem saraf dari akarnya. Kekuatan utama blueberry terletak pada kandungan antocianin, yaitu antioksidan kuat yang memberi warna biru tua pada buah ini. Zat ini bekerja melindungi sel-sel saraf dari kerusakan akibat radikal bebas, yang seringkali menjadi penyebab utama melemahnya respons tubuh dan munculnya gejala seperti mati rasa, geli berlebih, atau kaki yang tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Tak hanya itu, blueberry juga kaya akan vitamin K1, serat alami, dan mangan. Vitamin K1 membantu memperkuat struktur tulang dan sendi, sementara mangan mendukung pembentukan jaringan ikat yang sehat. Seratnya pun membantu sistem pencernaan agar tetap lancar, karena tubuh yang bersih dari racun jauh lebih mudah memulihkan diri dari kerusakan mikro pada saraf dan otot. Yang menarik, blueberry juga terbukti dalam banyak penelitian membantu meningkatkan koordinasi otot dan keseimbangan tubuh, terutama pada usia di atas 60 tahun. Banyak lansia yang setelah rutin mengonsumsi blueberry, merasa lebih stabil saat berjalan di tempat ramai, tidak mudah tersandung, dan tidak lagi takut jatuh saat bangun dari duduk. Ini bukan sekadar karena kekuatan fisik, tapi karena fungsi saraf dan sinyal otak yang lebih terjaga. Cara mengonsumsinya pun sangat fleksibel. Blueberry bisa dimakan langsung, dicampur ke dalam yogurt, ditaburkan di atas sereal, atau dijadikan smoothies tanpa tambahan gula. 1 genggam kecil per hari sudah cukup untuk memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh lansia jika dikonsumsi secara konsisten. Meski ukurannya kecil, blueberry bagaikan penjaga tersembunyi yang melindungi tubuh dari dalam. Allah telah menciptakan buah ini dengan kandungan yang begitu spesifik untuk mendukung fungsi tubuh yang menurun seiring waktu. Dengan menambahkan blueberry dalam menu harian, insya Allah langkahmu akan kembali ringan, stabil, dan bebas dari gangguan saraf yang mengganggu. Itulah 10 buah luar biasa yang bukan hanya menguatkan kaki, tapi juga menguatkan harapan. Jangan tunggu tubuhmu menyerah baru mencari solusi. Mulailah dari yang sederhana, dari apa yang Allah sudah tumbuhkan di bumi. Buah-buah alami penuh berkah yang bisa jadi jawaban dari kesakitan yang selama ini mu pendam dalam diam. Ingat, setiap langkah yang mu ambil hari ini adalah investasi untuk hari esok. Jangan remehkan sakit kecil di kaki, karena bisa jadi itu tanda bahwa tubuhmu sedang berteriak minta tolong. Kalau video ini menyentuh hatimu, jangan lupa share ke keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta. Mungkin lewatmu, Allah sedang ingin menyembuhkan orang lain. Dan buat yang sudah subscribe dan like, saya doakan, semoga Allah limpahkan rezeki tanpa henti, panjangkan umur dalam kesehatan, dan sembuhkan dari segala penyakit, lahir maupun batin. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap percaya bahwa kesembuhan selalu ada selama mu mau berusaha.